Beberapa jenazah ya yang ini yayasan sini Pak, pesantren dan sekolah. Takbir kita masih Nggak dipulangkan, baru masuk Pak. Sudah libur semester 1. Di semua kelas, 5 kelas sampai dipakai itu ya, pemulasaran jenazahnya. Jadi semua jenazah yang sudah 70 dibawa ke sini semua. Otopsi, lalu diperiksa, lalu dari mulai pemandian, pengapanan, penyelatan sampai proses pemakaman dari sini. Dari kerjasama dengan Kementerian Agama, Kabupaten Bandung Barat, dan Pak yang berarti Jadi dimakamkan dari sini juga ya. Yang warga di sini. betul. Ada yang dibawa, Kalau yang pendatang di luar betul. hanya Desa menyediakan di TPU sekitar 200 tumbak, 200 dibantu rezeki untuk bagi korban yang nggak punya pemakaman sendiri. insya Allah Pak, syuhada dan salah satu yang mati syahid itu adalah meninggal karena longsor. Pada hadisnya Iya. jadi 6 orang kategori syahid dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha itu ya. Pertama adalah orang yang mati syahid itu orang yang meninggal dalam medan perang. Yang kedua, ibu meninggal pada saat melahirkan. Yang ketiga, orang meninggal karena penyakit menular kayak COVID lah, Iya, COVID. Yang keempat, orang meninggal karena penyakit menahun, bertahun-tahun menjalani penyakit. Yang kelima, orang yang mati karena tertimbun longsor, ya kan? Iya, guru. Ya. Kemudian orang yang mati karena tenggelam di laut, di sumur, di sungai, terkubur. Nah itu semuanya masuk kategori syuhada. Jadi istilahnya mati syahid lah. Sehingga dengan demikian kita tidak perlu khawatir karena mereka itu insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau seperti kasusnya Hamzah, pamannya Rasulullah, tidak usah dimandikan, tidak usah dicuci, tidak usah dikuburkan apa adanya dengan pakaiannya, karena itu kok langsung juga masuk ke dalam surga. Jadi Hamzah dalam keadaan seperti itu dimakamkan. Nah, tapi kalau kita di sini masih ada waktu, masih ada tempat yang aman untuk melakukan pemulasaran. Nah, jadi saya kira lakukanlah yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang meninggal ya. Yang perlu kita lakukan untuk mereka tentu melalui prosedur yang normal dalam syariat itu ya. Pertama, kita identifikasi, pastikan orang itu sudah wafat. Karena kalau menguburkan orang yang belum wafat, kita yang membunuh. Iya. Yang kedua, tentu kita harus melakukan memandikan mayat. Memandikan mayat itu ada peraturannya, bukan sekedar memandikan. Kita dianjurkan untuk hadis Nabi itu dandanilah orang matinya seperti mendandani pengantin. Ya, ada siapkan sikat gigi, rapikan jenggotnya, gunting kuku, sisir, ya. Kemudian juga sabun, sampo, semuanya harus dilengkapi. Nah, cara memandikannya pun juga ya jangan sampai nanti membuka mulutnya, air masuk, tutup mulutnya, pencet perutnya supaya keluaran kotorannya. Kemudian juga habis itu tutup rongganya, bersihkan lubangnya kalau kena luka. Habis itu kita kalau masih mengeluarkan pendarahan atau cairan, ditutup bocoran-bocorannya, misalnya lubang bawahnya ya, dengan kapas kalau tersedia. Nah, kemudian dikafani ya, kain kafan itu setelah itu dibaringkan kepalanya ke utara kalau di Indonesia menghadap ke kiblat ya. Kemudian kita sholati, mensolatkan itu dipimpin oleh imam yang kredibel ya. Di belakangnya itu diusahakan ada makmum yang berbanjar ya. Nah, setelah itu kita antar ke pemakaman. Dianjurkan kita meramaikan orang waktu salat, meramaikan mengantar jenazah, meramaikan orang di sekitar kuburan. Nah, setelah itu kita berdoa bersama untuk mereka. Nah, setelah itu ya pemakamannya pun juga dipastikan kuburannya itu dalam, tidak dirusak oleh
binatang buas dan tidak dirusak oleh banjir yang datang dan tidak tercium baunya oleh orang lain. Itu persyaratan lubangnya. Ya, bagaimana kalau ada anggota badannya yang tidak terkuburkan, misalnya mungkin ada yang bercerai-berai. Nah, itu bisa kita makamkan tersendiri anggota badannya yang lain. Tapi tidak perlu disolati lagi karena intinya kita sudah solati. Ya kalau bisa dicocokkan anggota badannya, kalau enggak apa-apa. Allah Maha tahu kok ini syahid. Nah, selebihnya nanti yang belum meninggal, pertama tentu kita berdoa jangan sampai meninggalkan kita. Kita berdoa maksimumkan usaha kesehatan kita, kemudian masuk ke rumah sakit ya, dan kita bacakan surah Yasin bagi mereka yang sakaratul maut. Nah, berdoa untuk mereka. Kalau sudah meninggal, ya itu kita bacakan Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi akhir surah Yasin, dan orang sekitarnya membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita tutup mulutnya, kita tutup matanya, kita lipat tangannya, dapatkan kakinya. Karena kalau terlambat nanti itu membeku, itu susah lagi dilipat tangannya, kasihan tuh. Lipat lagi, lepas lagi, nanti memunculkan fitnah, nggak boleh. Dan insya Allah kita hibur keluarganya yang sakit, keluarganya yang sudah wafat, tanggung jawab kita semuanya. Saya kira itu intinya pemulasaran jenazah itu. Iya, dan Pak Kiai di sini ada kan, insya Allah santri-santri kita itu kan bisa belajar langsung di sini. Karena yang remaja sudah dilibatkan, khusus yang perempuan. Bagus. Karena kalau malam relawan kan bergantian, sehingga ya santri yang sudah dewasa dilibatkan untuk pemandian dan pengapanan. Cuma Pak Menteri, ini kan saya tuh ingin membalikan Sikis Ana, termasuk ini kepala MTS-nya di sini, karena ini dari mulai jenjang MI, MTS dan MA. Sikis Ana yang takutnya karena 3 kelas ini dipakai tempat jenazah, yang takutnya nanti anak-anak yang mungkin ada kisi dan mental, Pak. Jadi pinginnya ada rehab lah untuk kelas bagi anak-anak kami. Iya, nanti kita bantu. Jadi supaya menghilangkan jejak ini gitu, Pak. Supaya momentum ini gak mengganggu untuk anak. Iya, ini kan insya Allah tidak lama lagi kan. Betul. Kan ada masa pencariannya kan. Betul. Begitu di close, maka langsung kita renovasi ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Menteri. Ya, kita lihat dulu ya.